Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Dian di channel YouTube saya, yaitu channel Laskar Santri Gaul. Dimana di channel ini kalian semuanya, saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, akan mendapatkan disajikan cerita misteri, cerita horor yang insya Allah nanti beserta solusinya dan kita bisa ambil hikmahnya. Baik, semoga kalian yang ada dimanapun, para subscriber, para penggemar di channel ini, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan makhluk yang tak kasat mata, yaitu para jin dan setan. Karena memang kita harus selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para pecinta horor dan teman-teman channel YouTube saya, kali ini saya akan membawakan cerita yang datangnya dari kampung saya, masih cerita pengalaman saya ya. Dan ini saya alami ketika saya eh, masih SD kelas 5 kalau nggak kelas 6. Yaitu video ini judulnya adalah Teror Hantu Glundung Plecek yang ada di kampung saya. Bagaimana cerita serunya? Terus saksikan, jangan di skip, tonton sampai habis dan nanti ada hikmah yang dapat kita ambil. Baik, langsung saja kita dengarkan ceritanya. Oke, teman-teman, cerita ini bermula ketika kakak saya mempunyai dua kakak ya, perempuan. Yang pertama namanya sebut saja Mbak Susi, dan yang kedua sebut saja Mbak Tika ya. Jadi Mbak Susi ini adalah kakak saya atau mbak saya yang nomor satu, dan Mbak Tika ini adalah mbak saya yang nomor dua, dan saya kebetulan adalah anak yang terakhir. Cerita ini bermula ketika Mbak Susi itu menikah sekitaran tahun ya 1997 98, dan waktu itu punya anak ya, keponakan lah kalau saya manggilnya keponakan ya, adik keponakan, yaitu sekitar tahun 1999. Sebut saja namanya Andi. Jadi Mbak Susi ini kakak saya eh, menikah tahun 97 98, 1997 1998, dan dikaruniai seorang anak, sebut saja namanya Andi, dan itu lahir sekitar tahun 99 ya. Pada waktu itu teman-teman kalau usianya 30 tahunan ke atas tahulah, pada tahun 99 itu terjadi peristiwa yang hebat di negara kita ini, yaitu Krismon alias krisis moneter. Ya, bagaimana cerita selanjutnya? Baik, di tahun 2000-an, alhamdulillah ortu saya, bapak saya dan ibu saya punya rezeki yang akhirnya membuatkan rumah Mbak Susi ini agar bisa mandiri dengan keluarga kecilnya, dengan suaminya, dengan anaknya atau keponakan saya yang si Andi tadi. Alhamdulillah dibelikan rumah, lebih tepatnya dibuatkan rumah. Karena pada waktu itu masih pekarangan kosong ya, pekarangan miliknya orang kosong, dibelilah oleh orang tua saya untuk Mbak Susi dan suaminya, dan akan dibangun rumah. Nah, singkat cerita, rumah itu sudah jadi ya, sudah jadi, dan rumahnya itu beda gang dengan rumah saya. Jadi rumah saya itu di blok nomor 2, dan rumahnya Mbak Susi atau kakak saya itu di blok yang nomor 3. Jadi sangat dekat sekali, kurang lebih ya 300 meter lah. Nah, memang lokasi rumah Mbak Susi ini sangat sepi sekali, sangat sepi sekali. Jadi bisa dibayangkan, ini jalan, jadi gang, bukan jalan ya, gang. Terus sebelah timurnya itu merupakan rumah-rumah ya, jadi ini gang. Sebelah timurnya ini adalah rumah-rumah, dan sebelah baratnya ini adalah lahan kosong semuanya. Jadi otomatis rumahnya kakak saya Mbak Susi tadi menghadap ke lahan kosong atau kebun-kebun, dan kebun-kebun itu ya ditanami oleh warga singkong, bambu, kelapa,
dan banyak lainnya. Jadi kebunnya itu panjangnya membentang kurang lebih 10 rumah. Jadi kalau satu rumah itu misalkan 5 meter ya, 5 meter lebarnya. Jadi kalau 10 rumah ya 50 meter. Bisa dibayangkan sejauh 50 meter itu adalah merupakan kebun ya, yang ditanami oleh tumbuhan bambu, singkong, dan lain sebagainya. Dan itu sangat sepi sekali. Nah, memang jika pagi hari dan siang hari cuacanya sangat dingin sekali. Saya kalau pagi hari waktu itu sering berkunjung ke rumahnya kakak saya karena memang udaranya sangat sejuk sekali. Dan jarang sekali kita temukan di daerah perkotaan. Ketika dihirup itu hawanya sangat sejuk ya teman-teman, karena banyak oksigennya, sangat sehat. Akan tetapi, nah masalahnya ketika malam hari itu sangat berbeda sekali dengan siang hari. Jadi kalau malam hari itu sangat menyeramkan dan juga hawanya dingin. Jadi hanya orang-orang tertentu yang berani lewat di depan rumahnya Mbak Susi tadi. Nah, singkat cerita, saya ketika main ke rumahnya Mbak Susi atau kakak saya, itu pasti pulangnya maksimal jam 8 malam. Maksimal. Bisa jam 7 atau bahkan setengah 8. Jadi tidak lebih dari jam 8 malam. Kenapa? Karena kita bisa bayangkan lah, jalanan yang begitu sepi, depannya rumahnya Mbak Susi itu bambu, tanaman singkong, tidak ada satu rumah, hanya tetangganya di kanan kirinya. Itu pun tetangga kanan kirinya eh, jam 7 malam itu sudah ditutup pintunya. Jadi sudah ditutup, akhirnya ya mau nggak mau jam 8 malam itu sudah harus pulang. Kalau di depan rumah saya sampai jam 10 malam masih rame karena memang itu jalan utama. Bisa dibayangkan ada jalan utama, terus ada gang. Nah, itu rumahnya kakak saya di gang-gang itu. Nah, ketika itu singkat cerita di rumah saya ya, di rumah saya dengan bapak saya itu diadakan suatu hari ya, diadakan selamatan untuk mengenang 1 tahunnya meninggal nenek saya, nenek dari ibu ya. Memang nenek dari ibu itu tinggal satu rumah dengan kami, dengan saya, dengan orang tua, dan meninggal ketika waktu itu saya masih kelas 6 SD. Jadi beliau sangat sayang dengan saya dan itu kebetulan eh, acara 1 tahunan waktu itu. Nah, otomatis ya diadakanlah pengajian tahlil yasin sampai malam. Nah, memang kalau tahlil yasin itu kurang lebih 1 jam. Nah, akan tetapi beres-beresnya itu kan sampai malam. Nah, suami dari Mbak Susi tadi atau Mas ipar saya, kakak ipar saya, itu kan kerjanya kalau pagi dia ke sawah tuh ya, ke sawah, ke kebun, sehingga dia tidak kuat untuk apa ya, istilahnya begadang sampai malam. Kebiasaan memang jam 9, jam 10 kakak ipar saya atau mas ipar saya, suaminya Mbak Susi tadi sudah ngantuk. Itu sudah wajar lah karena memang eh, mulai pagi pulang sore itu di sawah. Begitu capeknya, saya bisa membayangkan walaupun saya itu jarang ke sawah, tetapi saya bisa membayangkan betapa capeknya kakak ipar saya. Akhirnya ya sudah, kakak ipar saya bilang ke istrinya atau mbak mbak saya, Mbak Susi, dek, saya tak pulang dulu ya, mantuk capek, nanti kalau mau dijemput ya saya tak kesini lagi. Jawabnya Mbak Susi, nggak usah mas, nanti saya bisa jalan, lowong deket kok dijemput. Ya sudah, mas pulang dulu. Nah, singkat cerita, mas ipar saya itu sudah pulang. Nah, Mbak Susi beres-beres ikut ya, bisa dikatakan bersih-bersih lah, namanya perempuan tidak luput dari nyapu, bersih-bersih, sehingga praktis pada waktu itu sekitar pukul 10 ya, sekitar pukul 10. Nah, waktu itu adik keponakan saya masih berusia 2 tahun ya, masih berusia 2 tahun, masih ya katakanlah
jalannya masih istilahnya terantanan kalau orang Jawa. Nah, bahasa Indonesianya bisa ditatih lah, belum lancar. Nah, ketika itu singkat cerita jam 10 malam sudah beres tuh semuanya, kursi-kursi sudah dibersihkan, piring, mangkok, gelas yang habis sisanya tahlilan sudah dibersihkan semuanya, sehingga Mbak Susi tadi pamitan untuk pulang ke rumah oleh orang tua saya. Nah, bapak saya tuh sudah menawari, "Nduk, mau bapak antar tak?" Kata bapak saya. Tapi apa? Kata mbak saya bilang, Mbak Susi tadi, "Nggak usah pak, wong cuma deket, ngapain saya ngantar, jalan saja nggak sampai 5 menit sudah nyampe," jawab Mbak Susi. Nah, akhirnya bapak saya, "Ya sudah, yang penting hati-hati di jalan, jangan lupa baca doa." "Iya pak." Nah, singkat cerita tuh pukul 10 malam mbak saya itu pulang ke rumah, langkah demi langkah di jalan tidak terjadi apa-apa. Ketika sudah mau masuk gang ke rumahnya, jadi rumah saya itu masih jalan utama, melewati jalan utama kurang lebih 50 meter atau 100 meter, masuklah gang ke rumahnya Mbak Susi tadi, yang bisa dikatakan gangnya itu sangat sepi yang saya ceritakan tadi. Ketika masuk gang 50 meter mendekati rumahnya Mbak Susi tadi, sambil menggendong si Andi itu tadi ya, sambil menggendong si Andi yang usianya masih 2 tahun, karena dia memang sudah capek, namanya anak kecil ya, sudah tidur mulai jam 7 tadi, masih pengajian berlangsung, sudah tidur. Akhirnya mau nggak mau mbak Susi menggendong si Andi tadi sambil berjalan pulang ke rumahnya. Begitu mau sampai ke rumahnya, ya kurang lebih 50 meter lah, Mbak Susi mendengar ada benda jatuh, debuk satu kali. Ditolehlah sama Mbak Susi, benda apa itu? Ketika dilihat, oh ternyata itu adalah sebuah buah kelapa. Kalau teman-teman tahu, buah kelapa itu kan ada kulitnya dinamakan sabut ya. Nah, buah kelapa. Nah, pikir Mbak Susi, mungkin itu kelapa yang sudah tua atau yang sudah di bekas makannya tupai, atau di sini namanya codot ya, tupai atau codot, yang biasanya makan buah-buahan, nanti kalau sudah hampir habis buah itu jatuh. Nah, biasanya seperti itu, entah itu mangga, rambutan, pohon kelapa pun disikat sama si tupai atau si codot tadi. Nah, pikirnya mbak saya seperti itu. Nah, lambat laun si Mbak Susi tadi, mbak saya penasaran, ingin melihat apa sih itu. Ternyata didekati, oh ternyata buah kelapa yang masih hijau. Nah, teman-teman tahu lah, kalau buah kelapa masih hijau itu tandanya di dalamnya buah kelapa tadi masih utuh, masih ada kelapanya. Ya bisa dikatakan ya rezekilah, namanya buah jatuh dari pohonnya, sudah hak miliknya siapa-siapa yang menemukannya, akhirnya lumayan lah untuk santan atau untuk masakan yang lainnya. Akhirnya diambillah buah kelapa tadi sambil menggendong keponakan saya si Andi tadi. Nah, ya setelah itu ketika diambil buah kelapa tadi yang awalnya warnanya hijau, sangat ibaratnya sangat menggiurkan, bisa dibuat masak, atau buah kelapanya bisa dibuat santan dan lain sebagainya. Akhirnya ketika diambil, apa yang terjadi? Buah kelapa tadi akhirnya di mukanya itu seperti muka orang, ada telinganya, ada ada hidungnya, ada matanya, sambil dia tersenyum, hehehe, hehehe, dan akhirnya dibuanglah
buah kelapa tadi oleh mbak saya, Mbak Susi, sambil ya tentunya lah lari dengan ketakutan, sambil membawa atau menggendong keponakan saya tadi. Masya Allah, ini merinding ya teman-teman ya. Ketika saya merinding ini, padahal saya tidak mengalami hal itu, yang mengalami adalah kakak saya, berdasarkan cerita kakak saya. Tapi saya ketika menceritakannya merinding ini. Baik, saya lanjutkan. Sampailah Mbak Susi tadi di depan rumahnya. Hanya digedor-dor, dor-dor pintunya. Dok, 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 dok. Mas, mas, cepetan buka pintu, mas. Cepetan buka pintu. Begitu Mbak Susi sambil menggedor-gedor dan teriak-teriak. Akhirnya tidak lama kemudian kakak ipar saya atau suaminya Mbak Susi membuka pintunya. Loh, ada apa, Dek? Sudah, nanti saya ceritain, nanti saya ceritain. Akhirnya masuk ke dalam rumah, ya katakanlah mungkin cuci muka atau apalah, langsung tidur. Tidak mau menceritakan malam hari itu. Nah, keesokan harinya, pagi hari ceritalah Mbak Susi kejadiannya yang tadi malam dialami kepada suaminya atau kakak ipar saya. Nah, diceritakanlah sedetail mungkin. Akhirnya suami Mbak Susi tadi, Mas ipar saya, suruh menunjukkan di mana letak buah kelapa yang jatuh dan berwujud kepala manusia tadi sambil meringis. Akhirnya ditunjukkan, dicari. Nah, untungnya masih ingat posisinya, posisi dibuangnya buah kelapa tadi malam. Nah, setelah ketemu, singkat cerita, buah kelapa yang sudah ditemukan oleh Mas ipar saya beserta Mbak Susi tadi pagi harinya sudah berwarna kecoklatan. Yang artinya apa, teman-teman? Itu adalah buah kelapa yang sudah rusak atau sudah lama, sudah tua. Dan itu sangat tidak masuk akal sekali karena malamnya itu Mbak Susi jelas-jelas melihat dengan mata kepalanya sendiri buah itu masih bagus, masih hijau, masih bening, masih berwujud buah kelapa yang namun pada akhirnya diambil itu dia berbentuk kepala manusia dengan meringis ketawa. Jadi seperti itu. Ya. Nah, terus pada akhirnya apa yang dilakukan oleh kakak ipar saya, suami Mbak Susi tadi? Dia akhirnya membawa buah kelapa yang sudah rusak tadi, yang sudah berlubang, ya jelas lah itu bekas makanan codot atau makanan tupai yang akhirnya dibuat kayu bakar. Jadi kalau di desa itu ada dua opsi ya kalau masak. Yang pertama pakai masa kini kompor LPG atau kompor gas. Yang kedua pakai luweng, kalau bahasa Jawanya luweng. Luweng itu adalah kompor buatan yang terbuat dari tanah liat dan bahan bakarnya adalah kayu bakar. Kayu bakar bisa sabut kelapa atau ranting atau akar-akar yang sudah kering. Jadi seperti itu. Nah, ini lumayan. Mungkin pikir kakak ipar saya. Nah, lumayan dibuat untuk kayu bakar. Hanya singkat cerita tuh, malam harinya Mbak Susi itu bermimpi Mbak Susi itu ditemui sosok, yaitu entah laki-laki atau perempuan. Ditemui sebuah sosok yang dia itu memakai jubah yang serba hitam, ya jubah, ya bisa dikatakan sosok itu mungkin menyerupai jin lah. Sosok jubahnya berwarna hitam, akan tapi dia tidak punya kepala, ya jadi dia hanya leher sampai kaki, tangan, badan, kaki, dan dia kepalanya tidak ada sampai hilang. Dan apa yang dikatakan sosok tadi kepada Mbak Susi dalam mimpinya, ya yang dikatakan, jangan bakar kepalaku, jangan bakar kepalaku, jangan bakar kepalaku, begitu seterusnya. Aku kepanasan, tolong, aku mohon jangan bakar kepalaku. Karena
dia merasa kemalasan. Akhirnya Mbak Susi tadi terbangun, istighfar, minum air putih dan melanjutkan tidur sampai pagi lagi. Dan dia cerita, ya, dia cerita beberapa hari kemudian terdengarlah heboh. Nah, banyak cerita hal yang sama dengan ceritanya Mbak Susi tadi. Artinya ternyata yang diganggu oleh makhluk yang bernama gelundung plecek tadi tidak hanya Mbak Susi saja, akan tetapi banyak orang yang mengalami kejadian. Namun semua orang enggan untuk menceritakan kejadian tersebut karena mungkin ya merasa, yang pertama mungkin iya kalau dipercaya, yang kedua dia tambah takut, shock dan lain sebagainya, hanya memilih diam. Nah, salah seorang sebut saja namanya Om Diki. Om Diki ini adalah tetangga Mbak Susi yang jarak rumahnya satu rumah lah, beda satu rumah ya. Jadi rumahnya Mbak Susi, ini rumahnya tetangganya, ini baru rumahnya Om Diki tadi. Nah, Om Diki, ternyata Om Diki itu dia bercerita kepada Mbak Susi, ya, kepada Mbak Susi malam-malam sebelum kejadiannya Mbak Susi yang dihantui oleh si gelundung plecek tadi. Dia ketika suatu malam membeli rokok lah ya, karena hobinya kalau malam-malam itu habis kerja dia ngerokok. Dia beli rokok tuh Om Diki tadi, ya, beli rokok di sebuah warung dekat gangnya rumahnya Mbak Susi. Dia beli rokok, belinya memang ya sebentar, akan tapi di sana ngobrol sama apa namanya orang-orang yang ada di sana. Akhirnya tidak terasa tuh sampai pukul 11 malam. Sampai pukul 11 malam dia baru pulang. Nah, saat sudah menyadari dia pukul 11 malam, dia akhirnya buru-buru pulang, takutlah ya mungkin dicari istrinya atau anaknya. Nah, ketika sudah mau sampai di depan rumahnya, sama tuh kasusnya, sama kayak Mbak Susi tadi. Dia mendengar suara benda jatuh, debuk satu kali, sangat keras sekali. Akhirnya dia menoleh ke belakang, oh ternyata kelapa. Sama kasusnya seperti yang dialami oleh Mbak Susi. Ketika diambil, kelapa itu tadi berubah menjadi sebuah kepala yang ada telinganya, yang ada hidungnya, ada mulutnya, ada matanya, dan juga sambil meringis. Akhirnya sama kasusnya, dibuanglah kelapa itu dan Om Diki segera masuk ke rumah. Dan itu cerita versinya Om Diki, dan mungkin masih banyak tetangga-tetangga lain atau orang-orang lain yang sama dihantui oleh gelundung plecek. Akan tetapi dalam video ini hanya saya ceritakan dua kasus saja, yaitu ceritanya dari pengakuannya Mbak Susi dan Om Diki. Nah, lanjut. Setelah gempar berita ini, sampai ke RT sebelah, sampai satu desa. Nah, ini akhirnya bapak saya punya inisiatif untuk memanggil seorang, ya katakanlah ustadz atau kiai lah, di daerah masjid, daerah situ yang memang kebetulan saya sendiri juga kenal beliaunya. Sebut saja namanya Ustadz Ahmad. Nah, Ustadz Ahmad ini memang selain ahli di bidang spiritual, juga beliau juga sering mengisi jamaah tahlil, sering memimpin yasinan, sering memimpin istighosah. Setidaknya beliau mengerti akan hal-hal gaib seperti itu. Nah, akhirnya diadakanlah ini istighosah kecil-kecilan. Diadakan istighosah, pengajian, terus sampai hari ke-7 berturut-turut. Nah, akhirnya Ustadz Ahmad tadi punya petunjuk lah, ilham, dinamakan ilham, punya petunjuk. Memang biang keladinya atau masalahnya terletak pada sebuah pohon kelapa tua yang mungkin sudah lama berdiri di situ, sudah puluhan tahun. Itu akan ditebang. Tentunya sudah melakukan ritual atau doa bersama selama 7 hari yang dipimpin oleh Ustadz Ahmad. Ya, akhirnya ditebanglah pohon kelapa itu.
ditebang sampai ya mungkin dibuat kayu bakar atau apa, tentunya dengan doa dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika saat itu pohon yang sudah ditebang itu tadi dibuat kayu bakar dan lain sebagainya, setelah semenjak saat itu bulan berbulan, tahun ke tahun tidak ada lagi peristiwa gelundung plecek atau hantu. Bahasa Jawanya gelundung plecek, kalau di bahasa Indonesia kan adalah menggelinding dan tersenyum artinya. Jadi gelundung itu adalah menggelinding, ya, menggelinding, jatuh dan menggelinding. Plecek itu adalah tersenyum atau ketawa pelan, ya. Itu artinya gelundung plecek, menggelinding dan tertawa pelan. Nah, jadi seperti itu. Nah, singkat cerita, di situ adalah ada seorang nenek, ya, sebut saja saya manggilnya Mbok Nem. Mbok Nem ini adalah ya katakanlah orang yang sudah sepuh di situ. Usianya ya kurang lebih 80 tahunan lah. Mbok Nem pendengarannya itu sudah agak berkurang, ya. Akan tapi dia masih kuat berjalan, makan juga normal, masih sehat lah. Hanya saja pendengarannya agak berkurang. Nah, dia bercerita nih, ya. Anak apa sih? Kok geger kabeh? Artinya, ada apa ini? Kok semuanya pada ribut? Tanyalah Mbok Nem kepada warga. Akhirnya ada seorang warga yang mengatakan, gimana sih Mbok Nem ini kok nggak tahu ceritanya? Banyak orang yang dihantui gelundung plecek, Mbok. Banyak orang yang ditampaki seperti seolah-olah itu adalah buah kelapa yang jatuh, akan tapi kalau dilihat itu adalah kepala manusia yang tersenyum. Nah, Mbok Nem dengan tenangnya dan santai mengatakan, oh berarti itu adalah asalnya dari pohon kelapa yang sudah puluhan tahun. Ketika saya masih kecil, pohon kelapa itu sudah ada. Ternyata pohon kelapa itu sudah katakanlah puluhan tahun. Bayangkan saja sih, Mbok Nem pada waktu saat itu usianya 80 tahun dan dia masa kecilnya pohon kelapa itu sudah ada. Ya, mungkin sudah katakanlah sudah tinggi lah, ya, sudah tinggi. Nah, lanjut cerita. Dulu ketika saya masih kecil, ya, bapak saya almarhum, katanya beliau, Mbok Nem tadi, bapak saya almarhum itu ketika menggergaji katakanlah gergaji mesin, ya, gergaji mesin, pohon di sebelahnya itu dulu ada namanya pohon beringin, ya, pohon beringin yang besar. Ketika menggergaji pohon beringin sangat susahnya, saking susahnya, akhirnya teman-teman tahu ya gergaji mesin yang ketika dinyalakan tuh gergajinya bisa apa namanya memotong otomatis, jadi kita tidak usah capek-capek pakai tenaga. Jadi gergaji mesin itu pakai seperti apa ya, rantai sepeda tapi tajam-tajam. Saking kuatnya atau saking kerasnya pohon beringin tadi, akhirnya si rantai itu putus. Nah, putus, akhirnya dia mengenai orang gila. Pada waktu itu ada orang gila yang lari-lari ketata mengenai leher si orang gila tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Kepalanya putus menggelinding. Dan itu pengakuan dari Mbok Nem pada saat itu. Ya, pada saat itu beliau masih kecil lah katakanlah. Jadi Mbok Nem itu orang yang sudah sepuh, mungkin sepantarannya sudah banyak yang meninggal. Dia hanya sendiri, bahkan suaminya juga sudah lama meninggal. Jadi dia tahulah kisah pada waktu itu. Dan tetangga-tetangganya itu adalah orang-orang katakanlah ya generasi kedua atau generasi ketiga yang tidak tahu cerita masalah pohon kelapa itu tadi. Nah, jadi itu teman-teman peristiwa gelundung plecek, hantu yang suka mengganggu, suka mengusil daerah di kampung saya yang berwujud kepala manusia, namun ketika menyerupai pohon buah kelapa itu sangat
apa namanya, sangat eh, menakutkan sekali ketika diambil buah kelapanya menjadi sesosok kepala manusia yang meringis dan ketawa. Baik, kita ambil hikmahnya pada cerita kali ini. Yang pertama apa pemirsa? Bahwa makhluk yang tak kasat mata seringkali saya katakan dimanapun tempatnya, dimanapun letaknya, mereka hidup berdampingan dengan kita. Maka dari itu kita selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca bisa ayat kursi atau Al-Ikhlas atau Al-Falaq atau An-Nas, apapun yang teman-teman bisa baca, minimal